bahwa 1000 bulan itu kalau kita konversi itu lebih kurang 83 tahun. 83 tahun ini ya bisa dipahami dengan batas maksimal usia manusia. Tidak kemudian kita pahami bahwa orang yang mudik kemudian Lailatul Qadarnya nggak dapat gitu ya. Tetap dapat. Malam-malam, setiap malamnya biasanya malam-malam ganjil gitu kan. Ini luar biasa ya, karena adanya perbedaan yang mendatangkan rahmat ini sehingga setiap malamnya ganjil gitu. Nah, ini motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah, atas karunia Allah dan rahmatnya kepada kita semua. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita menjadi umatnya yang istiqomah mengamalkan sunnahnya, menghidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita sampai hari akhir nanti insyaallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadar khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini ayat yang membicarakan tentang malam Lailatul Qadar, di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk memberikan terlebih dahulu satu pernyataan dengan penegasan. Kita lihat dari awal surat itu, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya kami, ya, Allah Subhanahu wa taala menyertakan penyebutan ketegasan itu dengan membawa kebesaran ta'zim kebesaran Allah, dengan kita ketahui bahwa penyebutan kata inna itu adalah menandakan bahwa ada satu peristiwa yang sangat besar yang terjadi setelah itu, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran. Setelah itu Allah menyatakan bentuk pertanyaan sebagai bentuk penegasan kedua setelah penegasan pertama, wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari makna yang biasa kita pahami bahwa 1000 bulan itu kalau kita konversi itu lebih kurang 83 tahun. 83 tahun ini ya bisa dipahami dengan batas maksimal usia manusia. Artinya Lailatul Qadar itu lebih baik dari apapun yang kita lakukan sepanjang batas maksimal usia manusia itu. Nah, kalau dikatakan ya batasan usia manusia sebagaimana dinyatakan tidak lebih dari 60, antara 60-70 tahun. Namun ada juga yang sampai batas maksimal yaitu 80 tahun lebih. Nah, 83 tahun itu dikonversi dalam satu malam ketika kita melakukan amalan, yang amalan itu nilainya lebih dari 83 tahun. Jadi khairu min alfi syahr itu lebih ya.
lebih dari 83 tahun. Baik, kalau kita lihat banyak hadis-hadis yang membicarakan tentang Lailatul Qadar, yang hadis-hadis itu ada menyatakan tentang 10 malam terakhir, 10 malam terakhir Ramadan, yaitu pada malam terakhir, malam-malam ganjil. Nah, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, taharro Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Jadi carilah olehmu sekalian Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil, ya, 10 malam terakhir dari Ramadan. Artinya 21, 23, 25, 27, 29. Walaupun ada ulama yang menguatkan itu terjadi pada malam 27. Nah, ini kita sudah masuk malam-malam terakhir nih ya. Malam ke-27. Ya, karena kan ada dua versi kan. Malam ini kan ada malam versi yang saudara-saudara kita Muhammadiyah. Berarti malam nanti itu ada malam 27. Ya, kalau versi kawan-kawan kita yang pemerintah ya, itu malam nanti itu malam 26. Dan luar biasanya malam-malam, setiap malamnya biasanya malam-malam ganjil gitu kan. Ini luar biasa ya, karena adanya perbedaan yang mendatangkan rahmat ini, sehingga setiap malamnya ganjil gitu. Nah, ini motivasi kita untuk untuk tetap mengkonsentrasikan, memfokuskan i'tikaf kita dengan berbagai program-program i'tikaf di masjid-masjid yang ada di Pekanbaru, luar biasa. Mudah-mudahan kita usaha keras kita itu berbuahkan hasil, mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga kita ini setelah mendapatkan malam Lailatul Qadar itu nampaklah perubahan-perubahan yang signifikan dalam sikap, dalam perilaku, dalam kebijakan, dalam keseharian kita setelah Ramadan nanti, insya Allah. Baik, jadi ibadah-ibadah itu sebagaimana yang kita lakukan kebiasaan dalam Qiyamul Lail Ramadan. Ya, Qiyamul Lail Ramadan. Tentu bicara Lailatul Qadar, tentu itu aktivitas ibadah yang dilaksanakan di malam. Kalau kita lihat definisi malam itu adalah periode waktu dalam satu hari yang terjadi setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit. Itu definisi malam. Ada juga yang mengatakan setelah Isya, ya, setelah Isya lanjut dengan tarawih sampai nanti masa sebelum terbit fajar. Ya, ini definisi malam. Jadi ibadah-ibadah yang dilakukan mulai dari sholat Isya, ya, kemudian tarawih, kemudian berbagai kurikulum, program dan kegiatan-kegiatan i'tikaf, tadarus Al-Quran, ya, kemudian juga diskusi-diskusi tentang Al-Quran, ya, tentang ibadah dan seterusnya, termasuk juga zikir, ya, zikir membaca Al-Quran. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di malam-malam Lailatul Qadar itu. Nah, tentu kita isi kekosongan itu, kekosongan malam-malam itu dengan ibadah, ya, dengan ibadah. Nah, sehingga nanti kita akan merasakan, ya, ada feeling, ya. Nah, oleh para ulama, setiap orang kan punya feeling yang berbeda sesuai dengan tingkat kepatuhan, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan sesuatu yang berbeda pada malam itu dengan berbagai indikator-indikator yang disebutkan dalam beberapa hadis. Malam itu malam yang tenang, sejuk, ya, damai. Ini feeling yang dirasakan oleh orang-orang. Nah, saat itu tentu kita cepat, ya, melakukan satu upaya-upaya untuk bisa
kita raih malam itu, ya sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan sebuah hadis kepada Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dalam bentuk doa, ya, doa itu sangat populer, ya, yang kita lafazkan selalu dalam setiap kali kita melaksanakan qiyamul lail Ramadan. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa yang dilafazkan. Kemudian setelah itu kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kehidupan kita di dunia dan di akhirat, dan doa-doa yang dimana kita ingin apa saja yang kita sudah berikan target-target kita selama pelaksanaan puasa Ramadan itu. Dan terutama doa kita adalah berikan status ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai indikator dari suksesnya kita melaksanakan puasa Ramadan. Baik, jadi pelaksanaan iktikaf tentu kan di masjid ya, di masjid. Bila nanti keluar dari masjid tentu iktikafnya batal. Nah, tentu aktivitas kita sebagai manusia yang tidak lepas dari kegiatan-kegiatan muamalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian-rangkaian ibadah dan amal soleh, ya, termasuk juga ketika kita berada di rumah, ya, berada di rumah untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah, ya, termasuk juga sholat sunnah di rumah, kemudian membaca Al-Quran, dan itu juga termasuk dalam bagian dari ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pelaksanaan sholat fardu, ya, sholat fardu tentu kita harus pastikan pelaksanaannya itu di masjid, ya. Kemudian pelaksanaan sholat tarawih juga demikian, ya, sampai nanti kita optimalkan lah iktikaf kita, sehingga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar itu, dan itu menjadi malam yang kita tunggu ya, kita tunggu sehingga puncak Ramadan itu sesungguhnya adalah terletak pada 10 malam terakhir Ramadan. Jadi boleh aktivitas ibadah dilakukan suami, istri, anak-anak di rumah, ya, di rumah, kemudian juga bagian dari ibadah-ibadah yang dilakukan secara kolektif, secara bersama-sama oleh ayah, ibu dan anak-anaknya. Namun juga pada sisi lain aktivitas ibadah yang secara lazimnya dilakukan di masjid tentu kita juga lakukan di masjid, begitu. Ya, tentunya dalam hal ini niat, ya. Nah, niat ini kan sangat terkait dengan iman kan. Ya, iman itu buahnya kan bisa dilihat dari amal ibadah, amal soleh. Amal itu kan secara umum, ya, itu sesuatu yang bisa bernilai atau tidak bernilai, ya. Sehingga amal yang bernilai itu adalah amal soleh, ya. Amal soleh, amal di mana didasari oleh iman, kemudian ada wawasan pengetahuan ilmu, sehingga ini yang menjadi motivasi dan dorongan orang untuk mencari Lailatul Qadar. Tapi kalau tidak diniatkan, ya, tentu baginya biasa-biasa saja malam-malam yang silih berganti di setiap Ramadan itu sesuatu yang biasa bagi mereka yang tidak mencari. Tetapi bagi mereka yang mencari, kita bisa lihat betapa mereka berjuang begitu keras, sehingga Allah tentu ya memberikan sesuatu itu sesuai dengan usaha dan perjuangan hamba-hambanya.
Jadi Ustadz Rijalullah memang dicari dan dipasang niatnya, ya dipasang niatnya. Ya, insya Allah, makanya tadi ada feeling itu, feeling ya. Kalau orang yang tidak meniatkan, ya orang yang menjalani Ramadan sama saja dengan menjalani bulan-bulan sebelumnya, ya ini berat juga ya untuk dapat Lailatul Qadar ya, karena dia tidak punya feeling, biasa aja. Mungkin dia merasakan tidak ada suasana yang berbeda, di mana orang merasakan ada suasana yang berbeda. Nah, ini satu hal yang perlu kita sikapi juga untuk masyarakat umat Islam, bahwa feeling-feeling yang dikatakan para ulama itu pada masing-masing kita berbeda. Nah, disitulah momentum di mana kita mengenal, dan di saat itu kita langsung melakukan upaya-upaya doa, zikir, ibadah yang misalkan saja bila kita melakukan ibadah yang bertepatan pada malam Lailatul Qadar itu, dia bernilai lebih dari batas usia maksimal manusia 83 tahun itu. Ini luar biasa. Kalau kita baca Al-Quran satu juz saja ya dalam malam yang bertepatan di malam Lailatul Qadar itu luar biasa. Zikir, kemudian melakukan amal ibadah yang tidak kalah penting adalah doa. Doa itu yang paling substansi dalam malam Lailatul Qadar, di mana pada malam itu kan seluruh malaikat turun. Ya, seluruh malaikat turun. Bahkan dengan begitu masifnya malaikat turun ke bumi, sehingga keadaan nyaman, sejuk. Betapa dahsyatnya ketika doa yang kita sampaikan saat itu, dengan begitu malaikat begitu banyak turun, sehingga juga pemimpin malaikat Jibril juga turun saat itu mengaminkan doa kita. Luar biasa ya, mengaminkan doa kita ya. Kalau hari-hari biasa, di bulan biasa, barangkali ada 1-2 orang malaikat yang mengaminkan. Ini ada ribuan malaikat yang mengaminkan, luar biasa. Nah, ketika kita meminta kepada Allah untuk diberikan hidayah, diberikan istiqomah untuk terus berada dalam jalan kebenaran, bersama ulama mendakwakan Islam, kemudian juga diberikan keberkahan hidup, diaminkan oleh seluruh malaikat, ini luar biasa. Jadi inti dari malam Lailatul Qadar itu adalah kita panjatkan doa, berikan doa-doa yang terbaik, yang insya Allah Allah akan berikan malam itu khusus kepada orang-orang yang tetap berjuang, berusaha untuk mendapatkannya. Dan luar biasa sekali, batasan durasi itu kan panjang ya, mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar, itu definisi malam. Sehingga sebenarnya banyak momen waktu yang kita bisa siapkan untuk menyambut malam Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk ada feeling yang kuat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Ya, mudik kan itu tradisi ya, tradisi masyarakat Indonesia. Sehingga sekarang ini sudah mulai mudik nih, ya kan? Sudah mulai mudik karena libur ya, Hamin berapa ini, Hamin 6 ya, sudah mulai mudik ya umat Islam. Dan tetap saja peluang-peluang untuk meraih Lailatul Qadar akan bisa diraih oleh siapapun, tergantung tadi niat. Dia melakukan safar kan, kemudian dia juga tidak meninggalkan kewajiban ya untuk melaksanakan sholat wajib, tentu malam ya, kalau di siang tentu tidak ada Lailatul Qadar kan. Malam itu dia optimalkan selama berada di perjalanan dengan melakukan ibadah zikir, kemudian ya tidak satu hal yang mustahil juga dia melakukan zikir ya, kemudian membaca Al-Quran dalam masa perjalanan itu. Nah, ini
tidak kemudian kita pahami bahwa orang yang mudik ya kemudian Lailatul Qadarnya nggak dapat gitu ya. Tetap dapat, sehingga kita harus juga memilih-milih lah ya. Sebaiknya memilih waktu mudik ya. Waktu mudik kalau di malam ganjil tentu sebaiknya fokus di masjid ya. Tapi kalau malam genap, ini jadi ada pengaturan. Ini tentu bagian dari strategi kita lah. Ya, kalau malam nanti itu malam malam 27 Ramadan di satu versi. Jadi bagi yang mudik pakai kendaraan pribadi tentu akan terbuka lagi karena dia bisa mengatur nanti estimasinya kalau sampai di sini ini sudah Isya ya, saya berhenti sholat Isya berjamaah, kemudian lanjut sholat tarawih ya, itikaf niatkan sebentar kemudian lanjut perjalanan. Nah ini akan lebih fleksibel gitu kan, dan tetap terbuka ya malam Lailatul Qadar itu bagi siapapun di hamba Allah Subhanahu wa taala yang meniatkan dan memang berjuang untuk mendapatkannya insyaallah. Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah tetapkan takdir manusia ya. Takdir manusia yang Allah tetapkan pada malam itu, rizkinya, ajalnya, kemudian segala ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang lain, yang ini juga kita bisa lihat ya dalam surat Ad-Dukhan ya, surat Ad-Dukhan, di mana Allah Subhanahu wa taala di situ menjelaskan tentang ayat yang menguatkan ayat di surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Pada ayat selanjutnya, fiha yufraku kullu amrin hakim. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala menetapkan seluruh urusan-urusan manusia, seluruh takdir-takdir manusia di malam Lailatul Qadar itu. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini 1445 Hijriah menjadi Ramadan terbaik dalam sepanjang hidup kita, dan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga malam Lailatul Qadar merupakan malam yang menjadi anugerah terbesar bagi kita, bagi masyarakat Indonesia dan bagi bangsa Indonesia, sehingga bisa kita menentukan arah bangsa ini ke depannya menjadi bangsa dan negara yang diridhai Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena bila Indonesia ditakdirkan Allah pada tahun ini mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka tidak mustahil dan tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia akan menjadi negara yang diridhai Allah, negara yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan sahabat dan ikhwan sekalian, semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan bisa sampai di penghujung Ramadan dengan capaian takwa dan menjadi orang-orang yang takut dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dan menjadi orang-orang yang sukses dalam 11 bulan ke depannya insyaallah. Demikian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.